Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Oktober 2023 dengan judul Sakeus menerima Dia dengan sukacita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba pada pagi hari ini Tuhan, kami bangun bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh karena kasih dan rahmat Allah bagi hidup kami. Kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak kafilah dalam perjalanan mereka ke pesta itu melalui Yeriko. Kedatangan mereka selamanya merupakan suatu suasana pesta, tetapi sekarang suatu minat yang lebih dalam mengharukan orang banyak. Sudah diketahui bahwa Rabi Galilea yang belum beberapa lama berselang membangkitkan Lazarus berada dalam rombongan orang banyak itu, dan meskipun sudah banyak desas-desukan bahwa imam-imam mempunyai rencana jahat, namun orang banyak ingin memberikan penghormatan kepadanya. Sakeus telah mendengar tentang Yesus. Laporan tentang seorang yang telah menunjukkan tingkah laku yang ramah dan sopan terhadap golongan yang terbuang telah tersebar luas. Dalam hati kepala pemungut cukai ini, tergugahlah suatu kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kabar disiarkan di seluruh Yeriko bahwa Yesus sedang memasuki kota. Sakeus mengambil keputusan hendak melihat Dia. Jalan-jalan penuh sesak dan Sakeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebatang pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya. Dari tempat mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya. Dan Sakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Tiba-tiba tepat di bawah pohon ara, rombongan berhenti. Dan orang-orang di muka dan di belakang pun terhentilah. Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya, orang di atas pohon itu mendengar perkataan Sakeus, "Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Orang banyak membuka jalan dan Sakeus yang berjalan seolah-olah bermimpi, memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri.
Kristus pergi ke rumahnya untuk memberi dia pelajaran tentang kebenaran dan untuk memberikan petunjuk kepada seisi rumahnya tentang perkara-perkara mengenai kerajaan itu. Mereka telah disingkirkan dari rumah sembayang oleh hinaan rabi-rabi dan orang-orang yang berbakti, tetapi sekarang sebagai rumah tangga yang paling disukai di seluruh Yeriko, mereka berhimpun di rumah mereka sendiri, mengelilingi guru ilahi, dan mendengarkan perkataan kehidupan bagi diri mereka sendiri. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 170 dan 174. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan, berkat dan sukacita bagi hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya. Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya. Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa khusus untuk para tim medis. Tuhan berkati para dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka sukacita selalu. Para pendengar yang setia yang juga berulang tahun saat ini, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan dan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga menjadi saksi bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.